Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sakiara Kristoliviana dari kelas 12C absen 12. Di sini saya akan membahas tentang obat kontrasepsi. Untuk mencapai keluarga bahagia, salah satunya dengan program KB. Karena KB dapat mencegah mortalitas ibu dan anak, mengurangi angka kelahiran, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur jarak kehamilan, dan mengatur jumlah anak dalam keluarga. Ada beberapa jenis alat atau obat kontrasepsi, antara lain yang pertama adalah IUD dan yang kedua kondom. Jenis alat atau obat kontrasepsi ini termasuk jenis KB non-hormonal dan tidak permanen. Yang pertama adalah IUD. IUD kepanjangan dari intrauterine device atau KB spiral. IUD adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim wanita. Sesuai namanya, KB IUD ini termasuk jenis KB non-hormonal dan berbentuk seperti huruf T dan terbuat dari tembaga dan plastik. Tembaga berfungsi sebagai spermisida atau zat yang membunuh sperma sehingga mencegah sperma untuk membuat sel telur. KB spiral ini dapat dipasang kapan saja selama siklus menstruasi dan tidak sedang hamil. Setelah ditempatkan, KB spiral ini dapat efektif mencegah kehamilan hingga 10 tahun lamanya. Berikut saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan KB IUD ini. Berikut adalah kelebihan dari KB IUD ini. Yang pertama, bisa dipakai sebagai alat KB darurat jika dipasang dalam waktu 5 hari setelah hubungan seks tanpa alat pengaman. Yang kedua, bisa dilepas kapan saja. Yang ketiga, kesuburan bisa kembali dengan cepat. Yang keempat, risiko terkena kanker endometrium dan kanker serviks menurun. Yang kelima, KB jenis ini tidak mempengaruhi produksi ASI. Setelah membahas tentang kelebihan, tentunya alat ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, biayanya cenderung mahal. Biasanya berkisar antara 500.000 sampai 1 juta. Yang kedua, alat kontrasepsi ini dapat menimbulkan nyeri perut, kram, serta perdarahan pada vagina setelah beberapa hari pemasangan. Yang ketiga, tidak semua orang bisa memakainya. KB jenis ini tidak dapat dipakai oleh wanita yang memiliki penyakit radang panggul, kanker serviks, dan kanker payudara. Yang kedua adalah kondom. Kondom termasuk jenis non-hormonal dan tidak permanen. Kondom adalah alat kontrasepsi yang dipakai pria atau wanita yang terbuat dari bahan lateks atau karet. Bahan karet bertujuan untuk menghalangi agar air mani dan cairan tidak bersentuhan dengan cairan dan mikroorganisme lain yang terkandung dalam vagina. Penggunaan kondom tak lain untuk mencegah kehamilan serta penyakit penular lainnya. Sebuah penelitian menyatakan bahwa efektivitas kondom terbilang cukup tinggi, yaitu sekitar 98%, dengan catatan jika kondom digunakan dengan benar. Artinya masih ada potensi kehamilan jika pria menggunakan kondom dengan cara yang salah. Berikut saya akan menggambarkan sedikit tentang cara pemakaian kondom pria. Kemudian ini adalah cara pemakaian kondom wanita. Sekarang saya akan membahas sedikit tentang kelebihan kondom. Yang pertama, kondom bisa didapatkan dengan bebas dengan harga terjangkau pada swalayan atau apotik. Yang kedua, kondom tidak memerlukan arahan dokter. Yang ketiga, kondom tidak mengganggu kesuburan seseorang dan bisa digunakan kapanpun. Yang keempat, kondom merupakan alat kontrasepsi sekali pakai, jadi Anda tidak perlu memikirkan cara membersihkan atau menyimpan setelah pemakaian. Yang kelima, kondom mencegah terjadinya penyakit seks menular, contohnya HIV. Sedangkan kekurangan pada kondom yaitu yang pertama, apabila Anda alergi terhadap bahan lateks, dapat menimbulkan ruam dan gatal. Yang kedua, risiko kehamilan dapat terjadi apabila Anda menggunakan kondom dengan cara yang kurang tepat. Yang ketiga, kondom bisa sukses saat digunakan jika melakukan gesekan yang berlebihan. Demikian informasi yang dapat saya berikan mengenai IUD dan kondom. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye-bye.